Suasana sirkuit terasa mencekam. Ribuan penonton memenuhi tribun, bendera-bendera dari berbagai negara berkibar di udara yang panas dan berisik. Namun di tengah hiruk-pikuk itu, ada satu sosok yang mencuri perhatian, Veda Ega Pratama. Helmnya sudah terpasang rapat, tatapannya lurus menembus visor, dingin seperti samurai sebelum duel. Ia berdiri di grid start, motor KTM-nya bergetar halus, siap dilepas dari rantai besi paddock stand. Komentator menyebutkan namanya dengan suara bergetar penuh antisipasi. Inilah Veda Ega Pratama, pebalap muda asal Indonesia. Semua mata tertuju padanya hari ini. Sorak-sorai membahana, namun bagi Veda, dunia seakan teredam. Suara riuh itu hanya menjadi gema samar, karena pikirannya terkunci pada satu hal, balapan. Para rivalnya memandangnya dengan campuran rasa ingin tahu dan waspada. Mereka sudah mendengar desas-desus bahwa Veda memiliki sesuatu yang tak dimiliki pembalap lain. Tapi belum ada yang benar-benar melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kini, mereka semua berada di garis yang sama, menunggu lampu start padam. Dan disitulah, kebenaran akan terungkap. Kamera televisi menyorot wajahnya. Tidak ada ekspresi berlebihan, hanya dingin dan penuh perhitungan. Dia seperti bayangan yang tak bisa ditebak, ucap salah satu komentator dengan nada takjub. KTM di pit wall tampak memperhatikan lebih serius dari biasanya. Ada sesuatu dalam gestur tubuh Veda yang membuat mereka yakin bahwa balapan ini bukan balapan biasa. Detik-detik terasa semakin berat, jantung para penonton berpacu, sementara jam digital di atas lintasan terus menghitung mundur. Lampu merah di starting grid mulai menyala satu demi satu. Dalam keheningan singkat itu, Veda menutup matanya sejenak, menarik napas panjang. Seolah ia sedang menyimpan energi yang akan dilepaskannya begitu sinyal start berbunyi. Di balik helmnya, terukir janji pribadi. Bukan sekadar menang, melainkan membuktikan sesuatu, bahwa ia bukan hanya peserta, melainkan fenomena. Mesin KTM di bawahnya meraung, nyaris tak sabar ingin dilepaskan. Penonton berdiri, kamera bergetar, udara menegang. Semua orang tahu, ada yang akan pecah di lintasan ini. Saat itulah, waktu terasa berhenti. Bayangan Veda di atas motor menyatu dengan aspal hitam yang berkilat di bawah sorot lampu sirkuit. Dan ketika lampu terakhir padam, dunia seolah meledak. Tapi tepat sebelum ban berputar, satu hal sudah jelas, malam itu, dunia akan menyaksikan lahirnya sesuatu yang langka. Lampu start padam, dan dalam sepersekian detik, lintasan meledak dengan raungan mesin. Motor-motor berlari seperti kawanan binatang liar yang dilepaskan dari kandang. Namun di antara semua itu, sorotan kamera langsung menangkap satu kejadian mencengangkan. Veda Ega melesat bagai panah, startnya sempurna, nyaris tanpa celah kesalahan. Ia seperti membaca irama lampu sebelum benar-benar padam. Penonton berdiri, bersorak keras, beberapa bahkan tak percaya dengan reaksi secepat itu. Start yang luar biasa dari Veda Ega Pratama, teriak komentator, suaranya pecah terbawa euforia. Rival-rivalnya terkejut, beberapa mencoba menyusul, namun motor mereka masih berjuang mencari cengkeraman. Veda sudah berada setengah motor di depan sebelum mereka sempat menegakkan kepala dari posisi start. Tangannya mantap menggenggam throttle, tanpa sedikit pun getaran ragu. Gas ditarik dengan presisi surgawi, ban belakang KTM-nya menggigit aspal dengan sempurna. Ia tahu betul batas cengkraman ban, seolah tubuhnya menyatu dengan mesin. Inilah momen ketika keterampilan bukan sekadar teknik, melainkan naluri yang terlahir dari ribuan jam latihan dan keberanian tanpa kompromi. Pitwall KTM tampak bergetar oleh sorak staf mekanik. Namun berbeda dengan sorakan biasa, kali ini mereka menatap monitor dengan serius, saling bertukar pandang. Ada gerakan kecil dari salah satu manajer yang menunduk, lalu tersenyum tipis. Anak ini membaca start lebih cepat dari radar waktu, bisiknya pada kolega di sebelahnya. Sementara itu, di lintasan, para rival mulai merasakan beban. Veda tidak hanya cepat, ia stabil, tenang,
dan hampir tidak menunjukkan rasa panik meski dikejar oleh barisan rider berpengalaman dari Eropa. Tubuhnya condong ke depan, posisinya rapat dengan motor, aerodinamis sempurna. Seolah-olah ia sudah lahir untuk momen ini. Sorak penonton berubah menjadi riuh panik penuh antisipasi. Setiap kamera televisi kini fokus hanya pada sosok kecil dengan livery KTM itu. Komentator menegaskan lagi dengan nada penuh ketidakpercayaan, inilah sensasi yang ditunggu. Start tercepat, presisi mutlak, dan ia bahkan terlihat belum mengeluarkan tenaga penuh. Detik-detik awal ini hanyalah permulaan. Namun dari sentuhan pertama gas itu, satu pesan sudah jelas tersampaikan, Veda Ega bukan lagi bayangan misterius di grid start. Ia adalah badai yang sedang lahir di lintasan, badai yang siap mengguncang dominasi para rivalnya. Dan semua yang hadir malam itu tahu, sesuatu yang langka baru saja dimulai. Motor-motor melaju kencang menuju tikungan pertama, tempat di mana balapan sering berubah menjadi kekacauan. Roda saling beradu, suara mesin bergemuruh, dan bayangan para rider terpantul di aspal hitam yang mulai memanas. Namun semua mata tertuju pada Veda Ega yang masih memimpin dengan garis racing line yang nyaris sempurna. Saat rider lain mulai mengerem keras, Veda melakukan sesuatu yang mengejutkan. Ia menunda pengereman sepersekian detik lebih lama dibanding rival-rivalnya. Teknik latte braking itu berbahaya, hanya segelintir rider berani melakukannya, karena risikonya adalah kehilangan kendali total. Tapi bagi Veda, itu bukan sekadar manuver, melainkan intuisi yang melekat pada tubuhnya. Ban depan KTM bergesek dengan aspal, hampir menyentuh titik limit, namun tubuh Veda condong dengan sudut yang mustahil. Ia seolah melawan gravitasi. Komentator berteriak histeris, astaga. Itu teknik langka. Anak ini seperti tahu persis kapan batas ban akan hilang cengkeraman. Penonton berdiri, sebagian menutup mulut tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Seorang rider Eropa yang mencoba mengikutinya hampir kehilangan kendali. Ban belakangnya selip, membuat motor goyah sebelum kembali tegak. Ia langsung kehilangan kecepatan dan posisi. Itu gila, teriaknya dalam hati. Jika aku memaksa seperti dia, aku pasti sudah jatuh. Ketakutan mulai menyebar di antara rival-rivalnya. Sementara itu, di pit wall, para petinggi KTM saling berbisik. Mata mereka berbinar, menyaksikan sesuatu yang jarang terlihat bahkan di level MotoGP. Dia membaca lintasan bukan dengan mata, tapi dengan insting, ujar salah satu insinyur. Anak ini punya sesuatu yang bahkan data telemetri sulit menjelaskan. Veda sendiri tetap tenang. Tidak ada selebrasi, tidak ada sorakan pribadi. Baginya, teknik itu hanyalah jalan alami untuk menaklukkan tikungan. Ia tidak peduli jika komentator menyebutnya gila atau penonton berteriak histeris. Yang ia tahu hanyalah satu, setiap tikungan adalah kesempatan untuk membuktikan dirinya, dan setiap kesempatan harus dieksekusi dengan sempurna. Ketika keluar dari tikungan pertama, Veda masih memimpin. Tapi lebih dari sekadar posisi, ia telah meninggalkan pesan jelas kepada dunia, ada rahasia dalam caranya menaklukkan tikungan, rahasia yang akan mengubah cara orang memandangnya. Malam itu, lintasan bukan lagi sekadar arena balap, tapi panggung lahirnya legenda. Udara di sirkuit semakin panas, bukan hanya karena mesin-mesin yang meraung, tapi juga karena tensi balapan yang mulai mencapai titik didih. Veda Ega masih memimpin, namun kali ini bayangan seorang rival Eropa mulai mendekat. Rider itu, berpengalaman dan dikenal agresif, menolak untuk tunduk pada bakat muda dari Indonesia. Aku tidak akan membiarkan bocah ini mempermalukan kami, gumamnya sambil menurunkan tubuh ke sisi motor, bersiap melakukan serangan. Mereka memasuki tikungan cepat, rivalnya melemparkan tubuh ke dalam, mencoba menusuk sisi dalam racing line Veda. Penonton berteriak, melihat duel roda ke roda yang begitu berbahaya. Sepersekian detik saja bisa mengubah hasil balapan, dan mungkin karir. Tapi Veda tidak bergeming. Dengan tatapan dingin di balik helm, ia menahan racing line seakan sudah tahu langkah lawannya.
Gesekan ban terdengar nyaring ketika rival mencoba menyalip. Asap tipis mengepul dari karet yang dipaksa bekerja terlalu keras. Namun tiba-tiba, Veda menggeser tubuhnya sedikit, memberi tekanan mental luar biasa. Manuver itu bukan sekadar mempertahankan posisi, itu adalah pernyataan dominasi. Rivalnya terpaksa mengangkat sedikit gas, kehilangan momentum di tengah tikungan. Komentator hampir kehabisan kata. Ini gila. Veda seakan sudah membaca pikiran lawannya. Setiap percobaan overtake berhasil ia patahkan tanpa sedikit pun kehilangan keseimbangan. Suara riuh dari tribun pecah, sebagian mendukung rider Eropa, sebagian lagi histeris memanggil nama Veda. Sirkuit menjadi panggung pertarungan dua dunia, tradisi lama melawan kebangkitan baru. Di pit wall, manajer KTM tampak mencondongkan tubuhnya ke depan. Matanya tajam, mengamati setiap detail duel itu. Dia tidak hanya cepat, ujarnya dengan suara rendah, hampir berbisik. Dia punya kecerdasan balap yang jarang dimiliki rider seusianya. Staf di sekitarnya terdiam, sadar bahwa yang mereka saksikan bukan sekadar talenta, tapi fenomena. Rivalnya mencoba sekali lagi, kali ini lebih nekat, hampir menyerempet firing KTM Veda. Tapi Veda tetap dingin. Ia menggeser racing line seakan sudah menyiapkan jebakan. Ketika rivalnya terlalu dalam, ia kehilangan traksi dan melebar keluar lintasan. Penonton berteriak histeris melihat drama itu. Veda melesat kembali, tanpa goyah, meninggalkan lawannya dalam kepanikan. Saat keluar dari tikungan cepat itu, Veda masih memimpin dengan elegan. Namun bukan sekadar memimpin, ia telah menunjukkan kepada dunia bahwa duel apapun tidak akan membuatnya goyah. Malam itu, setiap rider di belakangnya mulai memahami, melawan Veda Ega bukan hanya soal kecepatan, tapi juga soal keberanian untuk menghadapi badai yang tak terduga. Balapan semakin liar, para rider di belakang tidak ingin menyerah begitu saja. Mereka terus menekan, berharap bisa menjatuhkan mental bocah asal Indonesia itu. Namun Veda Ega tetap memimpin, memasuki salah satu tikungan tersulit di sirkuit, tikungan yang selama ini dikenal sebagai kuburan bagi banyak rider karena daya G-force-nya yang ekstrim. Semua orang menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi. Rival terdekatnya mencoba melakukan manuver gila. Ia menurunkan kecepatan lebih lambat dari biasanya, berharap bisa menyalip Veda lewat sisi dalam. Penonton serentak berdiri, ketegangan meluap di udara. Tapi Veda, dengan ketenangan seorang maestro, melakukan hal yang tak terbayangkan. Ia menunda pengereman lebih lama, jauh lebih lama dari siapapun di lintasan itu. Ban depan KTM-nya seperti melawan hukum fisika, menjerit keras di atas aspal yang panas. Sudut tubuh Veda semakin tajam, hampir menyentuh tanah. Komentator berteriak histeris, tidak mungkin. Tidak mungkin. Itu latte braking ekstrim. Hanya sedikit rider MotoGP yang mampu melakukannya. Suara tribun bergemuruh, sebagian penonton bahkan menutup mata, takut melihatnya jatuh. Namun Veda tidak jatuh. Motor KTM-nya masuk ke apeks tikungan dengan presisi surgawi, seolah-olah garis itu memang diciptakan hanya untuknya. Rivalnya yang mencoba menyalip justru kehilangan kendali, melebar, dan nyaris terhempas keluar lintasan. Penonton meledak dalam sorakan liar, menyadari bahwa mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang nyaris mustahil. Di pit wall, para insinyur KTM berdiri terpaku. Salah satu dari mereka menepuk bahu rekannya dengan tangan gemetar. Anak ini, katanya lirih, dia bermain di level yang bahkan komputer tidak bisa hitung. Mata sang manajer bersinar, penuh keyakinan bahwa mereka sedang menyaksikan lahirnya calon legenda. Veda sendiri tetap dingin. Tidak ada selebrasi kecil, tidak ada gerakan berlebihan. Bagi dirinya, teknik itu hanyalah pilihan alami, cara paling logis untuk menaklukkan tikungan. Tapi bagi semua orang yang menonton, itu adalah pertunjukan langka, keterampilan yang tidak bisa diajarkan, hanya bisa dimiliki oleh orang-orang terpilih. Ketika keluar dari tikungan itu, Veda melesat sendirian, meninggalkan lawan-lawannya yang masih terhuyung. Malam itu,
di bawah sorot lampu sirkuit, satu hal menjadi jelas, skill langka itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa dunia balap sedang menyaksikan fenomena baru, dan namanya adalah Veda Ega Pratama. Sirkuit masih bergemuruh oleh sorakan penonton setelah manuver mustahil yang dilakukan Veda. Di pit wall KTM, suasana benar-benar berubah. Para insinyur yang biasanya sibuk menatap monitor kini terdiam, terpaku pada layar data telemetri yang penuh angka mustahil. Pengereman Veda tercatat lebih lambat setengah detik dari rider lain, angka yang seharusnya membawa motor ke jurang kecelakaan. Tapi tidak, Veda justru menaklukkannya. Manajer tim KTM mencondongkan tubuh, matanya tajam menatap monitor. Dia tidak hanya melawan rival, dia melawan hukum fisika, ujarnya pelan, suaranya terdengar seperti bisikan yang dipenuhi takjub. Staf di sekelilingnya saling berpandangan, sebagian bahkan menggeleng, tak percaya dengan data yang mereka lihat. Sorot kamera televisi beralih, menyorot wajah bos besar KTM yang duduk di tribun VIP. Ia tidak bertepuk tangan, tidak ikut bersorak. Sebaliknya, ia hanya menatap dalam-dalam ke lintasan, ke arah sosok mumil dengan nomor motor Veda. Ada senyum tipis terukir di wajahnya, senyum yang lebih berbahaya dari teriakan. Itu adalah senyum ketika seseorang melihat permata yang lama dicari. Di lintasan, Veda tetap fokus. Ia tidak tahu bahwa seluruh sorot mata KTM kini tertuju padanya. Baginya, balapan masih panjang, dan setiap tikungan adalah ujian. Ia tetap menunduk rapat ke motor, tubuhnya menyatu dengan mesin, seakan menjadi bagian dari logam dan karet yang ia kendalikan. Komentator berusaha menenangkan diri, tapi suaranya masih bergetar. Pemirsa, apa yang kita saksikan malam ini mungkin adalah titik awal dari sejarah baru. KTM pasti tak akan melewatkan bakat luar biasa ini. Penonton semakin histeris, memanggil nama Veda berulang-ulang, menciptakan gema yang menembus malam. Salah satu insinyur muda di pit KTM tidak bisa menahan emosinya. Ia menoleh ke manajer dengan mata berkilat. Jika kita tidak segera mengamankan anak ini, tim lain akan melakukannya. Manajer hanya mengangkat tangannya, memberi isyarat tenang. Sabar, ujarnya dengan senyum yang penuh rahasia. Waktunya akan tiba. Biarkan dunia melihat lebih banyak dulu. Namun satu hal sudah jelas, mulai dari detik itu, Veda bukan lagi sekadar rookie dari Indonesia. Ia sudah menjadi pusat perhatian, batu magnet yang menarik seluruh energi KTM. Dan di balik sorot mata itu, tersimpan niat besar, niat yang bisa mengubah hidupnya selamanya. Langit yang sejak awal balapan tampak cerah tiba-tiba berubah muram. Angin dingin bertiup, membawa aroma hujan yang menekan dada setiap orang di sirkuit. Tidak lama kemudian, tetes-tetes besar air turun menghantam aspal, mengubah lintasan yang sebelumnya panas menjadi perangkap licin yang berbahaya. Penonton berteriak panik, beberapa rider langsung mengibarkan tangan memberi tanda hati-hati. Namun Veda Ega tidak melambat. Saat sebagian rider mulai kehilangan kendali, ia justru semakin stabil. Tubuhnya condong, ban KTM-nya menari di atas air dengan presisi menakutkan. Lihat itu, ia tidak bergeming sedikit pun. Komentator berteriak, suaranya hampir patah. Kamera memperlihatkan motor lain yang tergelincir keluar lintasan, sementara Veda melaju seakan hujan hanyalah rintangan kecil. Rival Eropa yang sebelumnya sempat mendekat kini benar-benar kesulitan. Setiap percobaan mengejar hanya berakhir dengan motor bergoyang tak terkendali. Mereka tahu, satu kesalahan kecil bisa membuatnya terjatuh. Tapi Veda justru memanfaatkan kondisi ini untuk memperlebar jarak, membuktikan bahwa instingnya bekerja lebih tajam saat orang lain gentar. Di pit wall, suasana semakin hening. Bos KTM yang sebelumnya hanya tersenyum tipis kini berdiri dari kursinya. Matanya tak lepas dari lintasan, napasnya berat namun penuh kepastian. Anak ini tidak mengenal rasa takut, gumamnya. Sementara itu, staf teknis terus memantau data ban yang basah, tapi angka-angka itu tak masuk akal. Veda mampu menjaga grip seperti sedang melaju di lintasan kering.
Sorakan penonton berubah menjadi histeria. Nama Veda diteriakkan dalam hujan deras, menciptakan irama tak terkendali. Bahkan komentator tak mampu menahan decak kagum. Ini bukan sekadar keterampilan, katanya. Ini adalah naluri predator, naluri yang membuatnya bertahan saat semua orang goyah. Veda di atas motornya tetap tak menunjukkan tanda panik. Ia menggeser tubuh, membuka throttle, menaklukkan tikungan basah yang selama ini jadi mimpi buruk bagi banyak rider. Butiran air menghantam visornya, tapi ia seolah tidak peduli. Setiap gerakannya adalah tarian maut, tarian seorang pembalap yang lahir dari badai. Dan ketika lap itu berakhir, hanya satu kesimpulan yang bisa ditarik, badai telah menyingkirkan banyak nama besar, tapi justru menobatkan satu nama baru sebagai penguasa lintasan. Veda Ega Pratama, bocah yang malam itu membuktikan bahwa hujan bukan akhir, melainkan panggung untuk memperlihatkan jiwa sejatinya. Hujan masih mengguyur lintasan, membuat aspal basah berkilau di bawah sorot lampu sirkuit. Veda Ega memimpin dengan jarak tipis, namun dari balik kabut air, satu rival masih bertahan, seorang rider Eropa yang terkenal dengan gaya agresifnya. Ia tahu, jika tidak menyerang sekarang, kesempatan itu akan hilang selamanya. Tikungan terakhir sebelum lap pamungkas menjadi medan tarung yang tak terelakkan. Rider itu mengerem keras, ban belakang hampir terangkat, memaksa motornya masuk ke sisi dalam. Ia mengincar ruang kecil di antara garis racing line Veda. Penonton berteriak histeris, menyadari duel ini bisa berakhir dengan tabrakan. Mereka berdampingan. Ini gila. Komentator berteriak, suara parau menembus deru hujan. Namun Veda bukanlah rider yang bisa ditekan begitu saja. Ia menahan racing line dengan ketenangan luar biasa. Ketika rivalnya mencoba menutup jalur, Veda justru melakukan manuver presisi, sebuah blok pas bersih, cepat, dan tajam. Motornya sedikit menyentuh garis apex, memaksa rivalnya melebar. Itu bukan sekadar pertahanan, melainkan perhitungan maut yang membuat lawannya kehilangan momentum. Rider Eropa itu hampir tergelincir, ban belakangnya goyah, membuatnya harus mengangkat motor lebih cepat. Kesempatan emas itu lenyap. Sementara itu, Veda meluncur keluar dari tikungan dengan kecepatan penuh, ban KTM-nya mengibaskan air hujan ke belakang, meninggalkan rivalnya dalam percikan putus asa. Tribun meledak, penonton berdiri, menjerit, sebagian menutup wajah karena tak tahan melihat drama berbahaya itu. Sempurna, itu blok pas yang sempurna. Komentator memekik, seakan tak percaya bocah berusia belasan tahun mampu mengeksekusi manuver sekelas legenda MotoGP. Di pit wall, manajer KTM mengepalkan tangan. Kali ini ia tak bisa menahan ekspresi kagum. Anak ini bukan hanya pembalap, ujarnya dengan suara bergetar. Dia petarung sejati. Dan petarung macam ini hanya lahir sekali dalam satu generasi. Para insinyur mengangguk, beberapa bahkan bertepuk tangan tanpa sadar. Dan ketika Veda keluar dari tikungan penentu itu, basah kuyup oleh hujan tapi tetap memimpin, dunia tahu satu hal pasti, hasil balapan ini bukan lagi soal siapa tercepat, tapi soal siapa yang berani menantang batas. Dan malam itu, tak ada yang lebih berani daripada Veda Ega Pratama. Lap terakhir dimulai. Hujan tak kunjung reda, membuat lintasan semakin licin seperti kaca. Veda Ega memimpin, namun jarak dengan rivalnya hanya beberapa meter. Di tribun, penonton berdiri tanpa bisa duduk kembali. Mereka tahu, garis finish tinggal hitungan detik, dan apapun bisa terjadi. Rider Eropa yang menjadi pesaing terdekatnya mencoba serangan terakhir. Dengan nekat, ia memaksa motornya menempel pada ekor KTM Veda. Air hujan memercik dari roda depan, membasahi visornya, tapi ia tak peduli. Ia ingin menutup balapan dengan kemenangan heroik. Aku harus melewatinya, harus. Desisnya di dalam helm. Namun Veda tetap dingin. Nafasnya teratur, matanya tajam menembus derasnya hujan. Ia tahu lawannya menekan, tapi ia juga tahu kapan waktu tepat untuk melawan. Setiap gerakannya penuh kalkulasi, seolah balapan ini sudah ia mainkan berkali-kali dalam pikirannya.
Menuju trek lurus terakhir, suara mesin meraung semakin kencang. Penonton menjerit, menyebut nama Veda dengan ritme seperti mantra. Kamera televisi menyorot wajah bos KTM yang kini berdiri, kedua tangannya mengepal erat, napasnya berat. Semua orang menahan napas, menunggu siapa yang akan lebih dulu melewati garis finish. Dan di momen itu, Veda menyalakan seluruh keberaniannya. Gas dipelintir abis, tubuhnya menunduk sempurna, membuat motor KTM menembus dinding hujan seperti peluru. Rivalnya mencoba mengimbangi, tapi slipstream tidak cukup. Tenaga dan insting Veda terlalu presisi untuk dikalahkan malam itu. Ban depan KTM melewati garis putih lebih dulu. Tepat ketika motor melesat, penonton terdiam sejenak, seakan waktu berhenti. Hanya ada suara hujan dan raungan mesin yang memudar. Keheningan itu berlangsung sesaat, sebelum akhirnya tribun meledak dalam sorakan tak terkendali. Nama Veda diteriakkan ribuan kali, membelah malam. Di pit wall, para staf KTM melompat kegirangan, namun bos besar tetap diam, hanya menatap dengan senyum penuh makna. Mereka semua tahu, ini bukan sekadar kemenangan rookie, ini adalah deklarasi. Dunia balap baru saja menyaksikan lahirnya fenomena, dan keheningan setelah garis finish itu adalah tanda awal dari legenda yang akan ditulis. Balapan usai, sorak-sorai masih menggema, hujan masih menetes, tapi di tengah semua itu, Veda Ega duduk di atas motornya, menunduk, membiarkan napasnya kembali stabil. Ia baru saja menulis sejarah, namun wajahnya tetap dingin, tanpa selebrasi berlebihan. Penonton histeris, rival-rivalnya masih tercengang, sementara tribun seakan tak ingin berhenti berteriak namanya. Veda akhirnya turun dari motor, melepas helm. Wajah mudanya yang basah oleh hujan dan keringat terlihat tegas, sorot matanya tajam, penuh tekad. Kamera menyorotnya dari dekat, menangkap ekspresi seorang pejuang yang tidak hanya memenangkan balapan, tetapi juga memenangkan hati dunia. Di balik panggung sorak-sorai itu, seorang staf KTM menghampiri. Ia menyampaikan pesan singkat, bos besar ingin bertemu. Veda mengangguk, lalu berjalan melewati lorong sempit menuju padok. Suasana kontras, di luar penuh kebisingan, di dalam hanya ada denting hujan yang jatuh di atap seng. Di ruang tertutup itu, bos KTM sudah menunggu. Tatapannya tajam namun tenang, seperti seorang jenderal yang menemukan prajurit terbaiknya. Ia tidak banyak bicara, hanya membuka percakapan dengan kalimat sederhana, "Anak muda, apa yang kau lakukan di lintasan tadi bukan hal biasa. Itu sesuatu yang tidak bisa diajarkan. Itu bawaan lahir." Veda menatap lurus, tak gentar. "Saya tidak datang untuk jadi biasa," jawabnya pelan, namun tegas. Suaranya bergema, meski lirih, membawa keyakinan yang lebih kuat dari teriakan penonton. Bos KTM tersenyum tipis, lalu menyodorkan tangannya. "Masa depan terbuka. Jika kau siap, pintu MotoGP akan menunggumu." Keheningan singkat menyelimuti ruangan. Veda tidak langsung menjawab, hanya mengepalkan tangannya erat. Dalam hatinya, ia tahu perjalanan baru saja dimulai. Menang di Rookies Cup hanyalah langkah pertama, bukan akhir. Ada janji yang ia simpan sendiri, janji bahwa suatu hari, ia akan berdiri di podium tertinggi MotoGP dengan bendera merah putih berkibar di belakangnya. Dan malam itu, di bawah derasnya hujan Istanbul, janji tersembunyi itu tercatat di hati semua yang menyaksikan. Veda Ega bukan lagi sekadar nama. Ia adalah simbol, badai yang baru lahir, dan legenda yang siap ditulis di panggung terbesar dunia balap.